Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari jurusan Bimbingan Konseling. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari teknik sampling. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang teknik sampling. Nah, pengertian dari teknik sampling ini, teknik sampling adalah teknik yang dilakukan untuk menentukan sampling. Jadi sebuah penelitian yang baik haruslah memperhatikan dan menggunakan sebuah teknik dalam menetapkan sampel yang diambil sebagai subjek penelitian. Jadi lebih singkatnya ini penentuan sampel yang perlu untuk diteliti. Nah, kemudian langkah dalam teknik pengambilan sampling ini ada 4. Nah, yang pertama ini menentukan populasi. Terus kemudian mencari data akurat populasi, dan yang ketiga memilih sampel yang representatif, dan yang keempat menentukan jumlah sampel yang memadai. Nah, selanjutnya jenis-jenisnya. Jadi jenis teknik penentuan sampel ini berdasarkan pengambilan sampel secara acak, dan kesimpulannya dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu probability sampling dan non-probability sampling yang sudah saya tulis di kertas ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang probability sampling terlebih dahulu. Nah, ini ada 5 macam, yaitu yang pertama ini sampel random sampling. Nah, sampel random sampling ini pengambilan acak sederhana. Nah, cara ini memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian. Jadi ia memberikan kesempatan yang sama, mungkin tidak dibeda-bedakan. Nah, kesempatan antar sampel ini diberikan kesempatan yang sama. Nah, biasanya cara pengambilannya ini dengan menggunakan nomor undian. Terus yang kedua ini ada systematic random. Nah, systematic random ini atau pengambilan sampel secara sistematik. Nah, metode pengambilan acak sistematik ini menggunakan interval dalam penelitian. Nah, misalnya sebuah penelitian membutuhkan 10 sampel dari 50 orang, maka jumlah kelompok intervalnya adalah 50/10 sama dengan 5. Nah, selanjutnya responden dibagi dalam masing-masing kelompok lalu diambil secara acak setiap kelompok. Terus yang ketiga ini ada statistik random. Nah, dari statistik random ini atau pengambilan sampel secara acak berstrata. Nah, metode acak berstrata ini mengambil sampel berdasarkan tingkat tertentu. Nah, misalnya penelitian metode kerja pada tingkat atas, tingkat menengah, dan tingkat bawah. Nah, pengacaan diambil ini dari masing-masing kelompok tersebut. Terus yang keempat ini ada cluster. Nah, cluster sampling sendiri ini pengambilan sampel secara acak berdasarkan area. Nah, cluster sampling ini adalah teknik sampling secara berkelompok. Nah, pengambilan sampel jenis ini dilakukan berdasar kelompok atau orang yang tertentu, misalnya penelitian ruang dirawat inap dan UGD, dan ruang poli di rumah sakit dan sebagainya. Terus yang kelima ini ada multi-track. Nah, multi-track sampling ini atau pengambilan sampel acak bertingkat. Nah, proses pengambilan sampel ini dilakukan secara bertingkat, baik itu bertingkat 2 atau 3 atau lebih. Nah, misalnya kepala desa, terus kepala dusun, terus RT, RW, dan selanjutnya. Nah, non-probability sampling. Nah, metode pengambilan sampel secara tidak acak. Nah, ini kebalikan dari probability sampling. Nah, ini ada 5 juga. Nah, yang pertama ini ada proper sampling. Proper sampling ini adalah teknik sampling yang digunakan. Nah, metode ini digunakan oleh peneliti dalam memilih sampel. Nah, kriteria pemilihan sampel terbagi menjadi
dua, ada kriteria inklusi dan eksklusi. Nah, kriteria inklusi ini kriteria sampel yang diinginkan peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Nah, sedangkan kriteria inklusi ini merupakan kriteria khusus yang menyebabkan calon responden yang memenuhi kriteria inklusi yang dikeluarkan dari kelompok sebelumnya. Nah, misalnya calon responden ini dalam mengalami penyakit atau gangguan psikologis yang memenuhi hasil penelitian. Terus yang kedua ini ada accidental sampling. Nah, merupakan metode penentuan sampel tanpa sengaja. Nah, penelitian ini mengambil sampel yang kebetulan ditemu pada saat itu. Nah, jadi pada saat itu muncul tiba-tiba tidak secara terencana. Nah, biasanya cocok untuk penyakit langka yang sulit didapat. Nah, peneliti ini meneliti penyakit yang contohnya merusak seluruh lapisan tubuh terhadap antibiotik. Nah, salah satu penyakit yang jarang ditemukan ini jadi cocok untuk sampel yang sulit didapatkan, yang sulit diteliti kayak gitu. Terus yang ketiga ini ada kuota sampling. Nah, kuota sampling ini juga teknik sampling mengambil jumlah sampel sebanyak jumlah yang telah ditentukan oleh peneliti. Nah, kelebihan metode ini yaitu praktis, sampel peneliti sudah diketahui sebelumnya. Nah, kekurangannya dari peneliti yang cukup tinggi jika melakukan metode ini, jadi kuota sampling berdasarkan peneliti, keinginan peneliti, jumlah sampel yang akan diambil. Nah, karena peneliti ini sudah memikirkan jumlah yang akan diambil kayak gitu. Terus snowball sampling. Nah, snowball sampling ini teknik pengambilan sampel berdasarkan wawancara. Nah, biasanya ini kebanyakan ini terjun langsung ke lapangan kayak gitu. Jadi langsung ke sampel masing-masing untuk wawancara. Sampelnya akan diteliti. Terus yang kelima ini ada sampel jenuh. Nah, sampel jenuh ini yang terakhir adalah teknik penentuan sampel yang menjadi semua anggota populasi sebagai sampel. Nah, sebagai sampel ini mengambil keseluruhan anggota populasi untuk dijadikan sampel. Nah, dengan syarat populasi kurang dari 30. Nah, paling banyak itu 29. Nah, karena kurang dari 30 tidak bisa dijadikan sampel kayak gitu oleh si peneliti. Nah, kayak gitu. Nah, itu penjelasan dari saya, barangkali ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.